Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, ridhanya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di malam hari yang ke-22 di bulan Ramadan ini, kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat Isya dan kita lanjutkan dengan salat qiyam Ramadan atau tarawih. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan di jalan kami, niscaya kami berikan petunjuk kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan bahwasannya ayat yang mulia ini sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman senantiasa menjaga semangatnya di dalam kebaikan, menjaga mujahadahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Ta'ala membuka kepada mereka pintu-pintu langitnya, dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima amal kita sebagai amal yang paling terbaik. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa amalan-amalan yang bisa membuka pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami pernah salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz qala rajulun minal qaumi, ada salah seorang makmum di belakang beliau, di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salat beliau, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, manil qail, siapa tadi membaca doa tersebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala rajulun, lalu seorang laki-laki berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Rasul mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama.
Aku kagum dengan doa yang kau ucapkan. Doamu itulah yang membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah doanya terkabulkan dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ma taraktu mundu sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tadi tidak pernah aku tinggalkan setelah aku mendengar fadilahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan Abdullah bin Umar, doa iftitah yang beliau selalu baca adalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan inilah yang dipilih pendapatnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Namun sesungguhnya doa iftitah tidak hanya doa tadi. Ada beberapa riwayat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa iftitahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga bisa kita baca ketika kita mengawali salat kita. Bisa kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan riwayat ini yang diambil oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal atau mazhab al-Hambali. Ada juga riwayat yang lain doa iftitah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Riwayat inilah yang diambil oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau Al-Hanafi. Jadi artinya adalah sesungguhnya doa iftitah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak pilihannya. Salah satu yang tadi disebutkan adalah itu kalimat yang mulia, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang membuka pintu-pintu langit itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikrarkan tentang tauhidul uluhiyah. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak diibadahi kecuali hanya Allah. Sehingga semua yang kita lakukan, semua aktivitas kita, tidak ada lain niatnya adalah untuk semata-mata mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi ikrar kita sesungguhnya ketika kita membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Barang siapa yang senantiasa mendawamkan zikir la ilaha illallah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biasanya membaca setiap selesai salat fardu. Setelah mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat Ibnu Abbas senantiasa menambahkannya dengan kalimat yang mulia, yaitu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling terbaik yang dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu kalimat tauhid. Kenapa kalimat ini menjadi mulia? Karena sesungguhnya kalimat inilah yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalimat inilah yang kemudian ditegakkannya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada risalahnya kecuali kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini yang mengikat kita semua sebagai ikatan ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan keimanan, persaudaraan yang diikat dengan akidah. Itu kalimat yang sama, kalimatun sawa'un bainana wa bainakum, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sehingga kalau kita mengkaji dari sirah nabawiyah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasulullah SAW tiba hijrah di kota Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali beliau bangun adalah binaul masjid. Beliau membangun masjid. Dibangun masjid yang paling pertama dalam sejarah Islam, peradaban Islam itu adalah masjid yang ada di Madinah yang disebut Masjid Quba.
la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan ini menjadi bukti daripada peradaban Islam pertama kali yang ada di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, sahabat yang hijrah dari Mekah menuju kota Madinah, dan penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansar. Dan mereka dipersaudarakan bukan hanya karena nasab, bukan hanya karena satu keturunan, tetapi dipersaudarakannya dengan kalimat yang sama, yaitu kalimat La ilaha illallah. Tapi dalam sejarah diceritakan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Dan ini suatu persaudaraan yang tidak ada tandingannya melebihi daripada persaudaraan karena kekeluargaan. Persaudaraan ukhuwah al-islamiyah adalah merupakan persaudaraan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kalimat yang kedua adalah kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup, dan insyaallah mudah-mudahan dengan kalimat ini kita nanti wafat. Karena Rasulullah SAW memberikan satu janji kepada kita semua, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang menutup usianya, umurnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah Ta'ala jadikan ia adalah penghuni syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga yang membuka pintu-pintu langit itu adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, orang-orang yang menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi baginda Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Jadi puncak dari Ramadan itu berada di 10 terakhirnya. Karena di situ Allah Ta'ala siapkan satu hal yang paling mulia bagi orang-orang yang beriman, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Al-Qadar. Jadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhirnya berbicara tentang Lailatul Qadar. Salah satu ayat yang paling istimewa di situ adalah Allah Ta'ala firmankan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Siapa saja yang beribadah pada malam hari itu, jenis apapun ibadahnya, ibadah wajib, ibadah sunnah, dia berzikir, dia bersalawat, dia beristighfar, dia bersedekah pada malam hari itu, khairun min alfi syahrin. Sungguh dia telah meraih kemuliaan melebihi daripada 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengkaji dari sisi asbabun nuzul, ternyata surah Al-Qadar ini memiliki sebab turun kepada Nabi SAW. Kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan asbab an-nuzul. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir, mengatakan setidaknya ada 3 sebab kenapa diturunkan surat Al-Qadar ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ada 3 riwayat yang disampaikan dari baginda Nabi. Riwayat yang pertama adalah dulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, umat-umat terdahulu mereka memiliki umur yang panjang. Ada yang umur mereka 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 800 tahun dan seterusnya. Tentu mereka memiliki keutamaan. Mereka memiliki ibadah-ibadah yang lama, ibadah-ibadah yang panjang. Sedangkan kita, wahai Rasulullah, umur kita sangat pendek, kata para sahabat. Fa'anzalallahu hadhihi surah, maka Allah Ta'ala turunkan surat tadi sebagai jawaban terhadap para sahabat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Ini riwayat yang pertama yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua tentang sebab daripada turunnya surat Al-Qadar adalah baginda Rasulullah SAW mengisahkan ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Abadallaha ta'ala 80 sanatan, dia beribadah kepada Allah 80 tahun tidak pernah putus. Salat malam tidak pernah dia tinggalkan. Puasa di siang hari dia tidak pernah meninggalkannya. Selama 80 tahun tidak pernah putus.
Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa menyamai ibadah orang tadi yang beribadah sampai 80 tahun dan tidak putus ibadahnya kepada Allah?" Jawabnya Rasulullah SAW, "Na'am, ada." Fa'anzalallahu hadhihi surah. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah tadi, yaitu surah Al-Qadar. "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Riwayat yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan para sahabat Rasulullah SAW kagum dengan para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Jadi tentu tidak ada kekaguman yang paling istimewa, yaitu kecuali kita kagum dengan orang-orang saleh, kagum dengan para nabi dan rasul. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ada seorang nabi yang senantiasa berpuasa, bahkan puasanya itu adalah sehari puasa, sehari istirahat. Sehari berpuasa, sehari beristirahat, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Dan beliau tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Bahkan Rasul mengatakan salat malam yang paling terbaik itu salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Jadi puasa yang paling terbaik puasanya Nabi Daud, dan salat malam yang paling terbaik salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, ada juga seorang nabi yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala bertahun-tahun, diuji oleh Allah Ta'ala, tapi dia dengan penuh kesabaran dan dia berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, Engkau yang memberikan sakit kepada kami, dan Engkaulah maha kasih dari segala yang memberikan kasih sayang. Para ulama mengatakan Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta sembuh. Di dalam doa beliau tidak ada ungkapan minta sembuh kepada Allah, tapi beliau cuma mengatakan, "Ya Allah, Engkau uji aku dengan sakit, tetapi Engkaulah yang maha pengasih dari segala yang memberikan kasih sayang." Ini kalimat lebih besar dibandingkan hanya sekedar meminta diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Maka menggunakan kalimat Arhamur Rahimin. Dan Allah Ta'ala gantikan Nabi Ayub alaihissalam harta yang hilang dari dirinya, keluarga yang meninggalkannya, Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik karena kesabarannya. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah pahala yang bisa menyamai kelebihan daripada Nabi Daud alaihissalam, kelebihan daripada Nabi Ayub alaihissalam?" Maka Allah Ta'ala turunkan surat tadi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, permohonan apa yang paling terbaik yang kami mohon ketika itulah malam Lailatul Qadar?" Maka baginda Rasul mengajarkan, "Wahai Aisyah, perbanyaklah ucapan doa Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Dan ini doa selalu kita baca di antara salat-salat tarawih. Doa istimewa yang kita mohon di 10 terakhir bulan Ramadan saat terjadinya Lailatul Qadar, karena itulah saatnya dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang berikutnya adalah yang membuka pintu-pintu langit itulah da'watul walid li waladihi, doa setiap orang tua kepada anak-anak mereka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang doa mereka tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 3 golongan itu sabda beliau, da'watul walid li waladihi, doa setiap orang tua, seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak mereka. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, doanya orang tua itu sama seperti doanya para nabi untuk umatnya. Tentu doanya nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Doa seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Ramadan ini para jamaah, mari kita jadikan sebagai momentum untuk kita memaksimalkan memohon kita yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Terutama kita mohonkan untuk anak keturunan kita, keluarga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah Ta'ala hadirkan keberkahan, kemuliaan, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga semangat kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini agar kita diberikan kemuliaan dengan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.